segera beliau diperiksa supaya ada kepastian hukum. Sebaiknya langsung ditahan supaya tidak terus-menerus dipengaruhi oleh pihak luar. Kubu Brigadir J minta Polri segera tahan Putri Chandrawati agar tak mempengaruhi pihak luar. Sebelum dia nanti dimintain keterangan, ya tentunya standar operasionalnya pemeriksaan kesehatan dilakukan. Ya baik dari sisi fisik maupun psikisnya. Kalau misalnya dari sisi kesehatan psikisnya memenuhi syarat untuk dimintain keterangan, ya langsung dimintain keterangan oleh penyidik. Ya tetap seperti itu. Kan sudah dikonfirmasi ke pengacaranya, kan ada pihak pengacaranya. Selama ini secara tidak resmi, secara informal itu Bu Putri itu sudah berkali-kali diwawancara oleh LPSK, oleh Komnas HAM, oleh psikolog, ya teman-teman kita juga tuh Mas Reza, gitu ya. Ada kemungkinan yang bersangkutan sudah belajar. Sudah bias dia, ya. Dengan kata lain sudah bisa make up story. Nah, moga-moga dalam satu wawancara yang prosesnya seperti yang akan dihadapi nanti, di mana kalau dia berbohong itu lalu akan ada konsekuensinya, maka moga-moga dia tidak berbohong, ya, sehingga kemudian lalu harapan dari Pak Kadif Humas akan terjadi, yakni yang bersangkutan segera bisa diberkas dan segera bisa maju ke JPU. Harapan kami, Ibu Putri berkata jujur, jangan ada yang dibohongi lagi karena dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kepedihan kami sebagai orang tua belum seberapa yang dirasakan Ibu Putri itu. Dia katanya trauma, bohong itu, banyak bohongnya. Kami yang sebenarnya merasakan itu semuanya, trauma dan shock itu. Melihat keadaan anak kami, bagaimana siksaan seorang jenderal di rumahnya sendiri. Ibu Putri melihat, dia mustahil tidak melihat perlakuan suaminya kepada anak kami Nopriansa. Jadi kami memohon kepada Ibu Putri, jangan berbohong, jangan ada yang ditutup-tutupi, enak berterus terang aja lah, berterus terang ke media, berterus terang juga kepada kami. Sampai pada saat ini juga Ibu Putri tidak ada minta maaf kepada keluarga kami. Kami serahkan anak kami kepada Pak Jenderal dengan baik-baik. Ternyata kami terima anak kami dengan mayat yang kami temukan. Saya ingin sampaikan ke Ibu Peci, andai kan bisa bertemu beliau, bahwa beliau ini kena pasal 340 KUHP yang ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Jadi pertimbangan strategis beliau tidak realistis apabila ditujukan untuk lolos dari jerat hukum. Bebas murni tidak mungkin. Tapi yang paling realistis adalah bagaimana upaya bisa mencapai maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun saja. Nah, agar kemudian teman-teman di kepolisian, tanda petik, lebih menaruh rasa iba dan juga majelis hakim nantinya bisa bersimpati terhadap PC apabila duduk di kursi terdakwa, maka pasoklah kepada polisi, pasoklah kepada majelis hakim berbagai macam informasi yang akan bisa dipandang sebagai hal-hal yang meringankan. Sekali lagi dengan target hukuman 20 tahun saja. Kuasa hukum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Komarudin Simanjuntak buka suara soal belum ditanya Putri Chandrawati setelah ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir J. Komarudin meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan penahanan terhadap istri dari mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo tersebut. Baiknya langsung ditahan supaya tidak menerus mempengaruhi pihak luar, kata Komarudin kepada awak media di Gedung Barreskrim Polri Jumat 26 Agustus 2022. Tak hanya itu, Komarudin juga menyatakan kalau pihaknya mengapresiasi upaya Polri yang memanggil Putri untuk diperiksa. Sebab kata dia, dengan semakin cepat yang bersangkutan diperiksa, maka kepastian hukum atas tewasnya Brigadir J bisa segera diketahui. Ia memang harus segera diperiksa supaya ada kepastian hukum, ucap dia. Adapun dalam kesempatan ini, Komarudin kembali melayangkan pelaporan polisi untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal itu, kata dia, terkait dengan laporan palsu yang dilayangkan oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati perihal kasus percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual, di mana kedua laporan itu sudah di SP3 oleh Dirtipidum oleh Barreskrim Polri, tetapi harus diulang bahwa mereka korban pelecehan seksual.
oleh karena itu supaya ada kepastian hukum saya membuat laporan polisi sore ini, tugas dia. Dihubungi terpisah, Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Agus Antidianto menyampaikan kalau keputusan penahanan terhadap Putri Chandrawati merupakan kewenangan penyidik. Oleh karenanya dia belum dapat memastikan terkait hal tersebut. Hanya saja pada hari ini Putri Chandrawati tengah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Penahanan merupakan kewenangan penyidik, kata dia. Sebagai informasi hingga berita ini diturunkan, Putri Chandrawati masih menjalani pemeriksaan kesehatan oleh penyidik Polri di gedung Barreskrim Polri. Akan tetapi belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan tersebut. Mantan Kadipropam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo resmi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri sesuai dengan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri. Terdapat beberapa alasan saksi pemberhentian yang dialamatkan kepada Ferdy Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sanksi yang dikenakan kepada Ferdy Sambo diantaranya melakukan perbuatan tercela dan pelaku ditempatkan di tempat khusus. Sanksi yang diberlakukan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, yang tinggal nanti sisanya, ujar dia di dalam konferensi pers usai sidang etik Jumat 26 Agustus 2022. Yang kedua, pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDA sebagai anggota Polri. Meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja, sambungnya. Dedi menambahkan, KKIP mempunyai waktu selama 21 hari untuk memutuskan apakah banding yang diajukan Ferdy Sambo diterima atau keputusannya sama dengan yang disampaikan hari ini, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Nanti banding adalah jangka waktu 21 hari akan memutuskan apakah keputusannya tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan. Yang jelas yang bersangkutan sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya, kata dia. Dedi menjelaskan sidang yang digelar secara maraton mulai dari Kamis hingga Jumat dini hari. KKIP telah memeriksa total sebanyak 16 orang, 1 sebagai pelanggar atau Irjen FS, kemudian 15 saksi. 15 saksi pun sebelum yang bersangkutan memberikan keterangan kepada sidang komisi, saksi tadi sudah diambil sumpah. Ini artinya memiliki konsekuensi yuridis, ucapnya.